InStalk, apa kata mereka? Pendengar, seiring kemajuan teknologi digital, kita dimudahkan untuk mengakses informasi maupun berbagi informasi. Namun di sisi lain, kejahatan yang memanfaatkan teknologi digital pun semakin meningkat. Oleh karenanya, literasi digital menjadi sesuatu yang harus dimiliki masyarakat saat ini. Selain itu, masyarakat juga harus bijak memanfaatkan teknologi digital maupun media sosial karena terkadang masyarakat kerap terbuai tren ataupun challenge yang sedang populer, hingga lupa telah berbagi sesuatu yang sebenarnya merupakan data pribadi. Nah, sore ini di InStalk apa kata mereka, kami akan bahas mengenai terbuai berbagi data pribadi di media sosial bersama Wicaksono atau Doro Kakung, ya, the communication officer di @dorokakung. Ini Pak, saya sudah tersambung ya sekarang di InStalk dengan Pak Wicaksono. Doro Kakung apa Pak Wicaksono saya manggilnya nih? Selamat sore. Selamat sore Mas. Silahkan panggil Doro Kakung boleh, Wicaksono boleh. Iya baik, saya ke Pak Wicaksono aja deh ya. Oke, Pak Wicaksono, apa sih yang perlu kita perhatikan ya sebagai katakanlah orang yang aktif bermedia sosial, menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan siapapun ya Pak Wicaksono, sehingga dalam interaksi tersebut kita tetap bisa memfilter apa yang bisa kita share dan apa yang tidak bisa kita share, Pak Wicaksono. Oke, baik, terima kasih Mas. Nah, pertama-tama begini, bahwa semua pengguna media sosial harus memahami bahwa namanya juga media sosial, berarti itu semuanya itu bersifat terbuka gitu ya, termasuk apa yang kita lakukan, apa yang kita bagikan di media sosial, itu bisa diakses oleh orang lain, sehingga kita juga harus hati-hati karena orang lain bisa mengetahui, apalagi kalau kita membagikan yang namanya data pribadi, baik data pribadi umum seperti nama, alamat, nomor telepon, maupun data-data yang spesifik, misalnya data tentang kesehatan kita, kondisi psikologis, preferensi sosial, preferensi jenis kelamin, dan sebagainya. Begitu sih ringkasnya, Mas. Iya, kalau kita perhatikan masyarakat kita ya, anak-anak muda misalnya milenial yang mereka sangat gemar dan sangat aktif sekali bermedia sosial. Apakah hal itu sudah menjadi pedoman mereka sehingga mereka aman berinteraksi dengan siapapun, Pak Wicaksono? Iya, sebetulnya yang pertama kita tentu perlu apresiasi ya, kita hargai bahwa anak-anak muda terutama itu menggunakan media sosial secara aktif. Karena media sosial ini juga mengandung hal-hal yang positif. Misalnya kita bisa mendapatkan informasi, kita bisa bersilaturahmi, kita bisa mengemukakan pendapat secara bebas, bahkan kita bisa melakukan transaksi, misalnya menjual sesuatu gitu ya di media sosial. Hanya saja dalam beraktivitas kita ini tidak bisa seenak sendiri, kita tidak bisa melepaskan diri dari kepentingan orang lain, sehingga dalam konteks ini kita atau semua pengguna media sosial harus memiliki yang namanya literasi digital atau kecakapan digital. Nah, kecakapan digital atau literasi digital itu pada intinya ada 4, Mas, ada 4 pilar. Yang pertama adalah pilar tentang keterampilan digital, jadi bagaimana kita menggunakan semua yang berhubungan digital. Kemudian pilar etika digital, bahwa selama kita beraktivitas itu juga kita harus mematuhi, memenuhi hal-hal yang sebaiknya diikuti atau tidak, atau etika digital. Kemudian juga keamanan digital, karena kita ini di media sosial, di internet itu kan ibaratnya membuka diri, ya, terekspos oleh berbagai macam hal. Oleh sebab itu kita juga perlu berhati-hati karena apa yang kita sebarkan itu bisa disalahgunakan oleh orang lain. Jadi keamanan harus kita perhatikan. Yang terakhir yaitu budaya digital, ya, budaya menggunakan medium-medium digital, mengingat kita ini juga punya budaya sendiri. Alangkah sebaiknya gitu ya, kita memperhatikan hal-hal tentang budaya ini dengan baik. Begitu, Mas? Ya,
Baik, kita buka line telepon bagi pendengar yang ingin berinteraksi boleh ya. Sekaligus kita edukasi masyarakat yang ternyata ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebagai pedoman kita dalam bermedia sosial ya. Oke, di 0215869000 atau SMS WhatsApp di 0811806543. Anda yang saat ini menyaksikan melalui Instagram juga silakan. Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui kolom tersebut dan kami masih bahas bersama Mbak Doro Kakung ya atau Mas Wicaksono. Baik, nah ini ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan melalui WhatsApp, diantaranya dari Pak Heru di Jakarta. Pak, saya kok sering melihat di Facebook itu banyak cloning atau apa ya? Kok pada menggunakan akun-akun orang lain? Nah, apakah ini karena kesalahan berbagi data, informasi atau apa ya? Kok sering terjadi hal seperti ini? Nah, ini sering nih yang terjadi nih Mas Wicaksono. Ya, memang Facebook seperti halnya media sosial yang lain itu tadi seperti saya katakan itu punya hal-hal yang positif, punya hal yang negatif. Hal-hal yang negatif itu artinya dia terbuka untuk disalahgunakan oleh orang lain. Oleh sebab itu, para pemilik akun di Facebook memang harus melindungi akun masing-masing. Apa yang harus dilindungi? Jadi yang pertama adalah password atau kata sandinya. Ya, karena kalau kita membuat kata sandi yang mudah dan apalagi tidak pernah diganti, nah itu sangat rawan. Sebetulnya kata sandi atau password itu analoginya itu kan seperti celana dalam, Mas ya. Jangan ditunjukkan kepada orang lain dan harus sering diganti gitu ya. Celana dalam kan harus sering diganti, Mas. Supaya tetap sehat ya. Jadi tetap sehat, tetap bersih. Harus bersih gitu ya. Nah, kata sandi juga harus sering diganti karena kalau kata sandi itu tidak pernah diganti, itu membuka peluang bagi orang-orang lain untuk masuk kemudian mengambil alih akun tersebut dan nanti akun tersebut bisa dipakai untuk hal-hal yang tidak semestinya. Nah, memang itu yang terjadi di Facebook seperti itu. Kemudian juga foto profil ya, kita itu seringkali melihat ada teman kita yang tiba-tiba minta uang, padahal kita nggak pernah hubungan dengan teman kita tersebut, dan seolah-olah dia itu valid karena fotonya pakai foto teman kita gitu. Jadi ini ibaratnya serigala berbulu domba yang tiba-tiba mengecek atau menghubungi lewat kontak pribadi di Facebook itu kan ada jalur pribadi gitu ya. Kemudian menanyakan kabar, lama Pak tidak bertemu lah, kurang lebih gitu modusnya gitu ya. Kemudian betul. pinjam uang. Nah, oleh sebab itu hati-hati sebetulnya bagi teman-teman ya, yang kalau tiba-tiba ada orang yang kita kenal tiba-tiba mengontak tapi melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan seperti meminjam uang begitu gitu ya, kayak misalnya Mas Weko itu, Mas Weko ini tiba-tiba ngontak saya pinjam uang, ini pasti mencurigakan gitu ya, masa wartawan yang pinjam uang gitu kan. Nah, jadi harus hati-hati karena modusnya sekarang seperti itu. Jangan lupa juga selain password itu diganti ya, harus menggunakan autentifikasi 2 langkah gitu ya. Ini yang sering disarankan oleh para pengelola Facebook maupun media sosial yang lain. Dengan verifikasi keamanan 2 langkah ini mencegah upaya-upaya untuk mengambil alih akun. Begitu Mas Wirio. Ya, nah ini yang bisa dilakukan ya, karena memang sering sekali Mas Wicaksono beberapa bahkan teman-teman kita juga pernah mengalami hal yang sama loh. Kenapa ya akun saya kok digunakan untuk orang lain gitu, meminta-minta gitu. Bahkan kamu memang benar nih minta ini itu segala macam. Seperti itu Mas Wicak. Yang aneh misalnya ada pertemanan menggunakan profil pejabat. Profil pejabat, kemudian dia menyapa, halo apa kabar gitu. Seakan akrab sekali. Jadi itu penyebabnya tadi ya. Iya, dan itu sebabnya bagi para pengguna media sosial ya, saya sarankan agar memegang falsafah Jawa, ojo kagetan, ojo gumunan, jangan tahu mudah kaget atau terheran-heran ya kalau tiba-tiba ada pejabat menghubungi kita gitu ya, santai saja, ya kan?
Karena bisa jadi itu bukan yang bersangkutan, bukan pejabat tersebut, tapi orang yang memasukkan akun, memakai foto begitu ya. Intinya kita jangan GR lah kalau ada orang yang mengaku atau menyapa kita gitu ya. Dan ya itu kalau teman menghubungi itu dan meminta itu harus pertama-tama harus curiga. Karena yang namanya teman biasanya memberi kan, bukan meminta. Iya. Jadi ada teman yang meminta gitu kan, minta mau utang, nah, itu perlu dicurigai itu pertemanannya. Iya. Gitu. Apalagi belum pernah kok tiba-tiba begini gitu ya, Mas Wicak ya. Nah, apakah hal yang sama juga bisa menyasar ke pengguna medsos lain, misalnya Twitter ataupun juga Instagram? Oh bisa, semua intinya ya, semua yang namanya aset digital itu bisa disalahgunakan, bisa diretas gitu ya, dan digunakan untuk berbagai macam kepentingan, termasuk untuk disalahgunakan. Sekarang ini modus peretasan ini sudah menjadi bagian sehari-hari kehidupan media sosial. Oleh sebab itu yang namanya password itu ya, lagi-lagi saya mengingatkan yang namanya password itu penting. Perlakukan dia seperti celana dalam kita. Jangan ditunjukkan dan harus sering diganti. Ya, pegangannya itu. Karena kalau sering ditunjukkan, bahkan kepada keluarga terdekat sendiri begitu ya, atau teman gitu, atau pacar. Karena gitu, sifatnya rahasia ya, Mas Wicak ya. Betul, rahasia, betul. Hal-hal yang tidak. Jadi idealnya berapa lama itu harus sering diganti password itu, Mas Wicak? Sesering mungkin ya, kalau sesering mungkin. Tapi paling lama 3 bulan sekali ya. 3 bulan itu jangan sampai telat lah Mas ya. Kalau sampai telat bahaya itu, lebih dari 3 bulan. Kalau bisa. Jadi mudah diretas atau bagaimana, Mas Wicak? Ya diretas gitu, karena biasanya yang namanya para peretas itu kan sudah canggih-canggih ya modusnya itu, mereka selalu berusaha terus untuk mencari celah begitu. Nah, kita tidak pernah tahu kapan mereka yang akan meretas akun kita gitu ya. Memang ada orang yang beranggapan, kita ini siapalah, bukan pejabat, bukan artis gitu ya, mosok sampai diretas. Ini udah anggapan yang salah. Justru orang-orang biasa yang gaptek istilahnya inilah yang jadi sasaran, karena datanya atau nanti akunnya itu bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak benar oleh orang lain gitu. Oke. Saya sapa pendengar dulu, Mas Wicak. Oh ya, silakan. Ada Pak Rio di Pamulang. Pak Rio silakan. Ya, makasih. Jangan panggil Pak, Mas Rio. Mas Rio ya. Saya kenal ini Mas Rio di Pamulang ini. Oke, silakan Mas Rio. Ini Mbak Doro Kakung nih, saya lihatnya di medsos dan bisa ketemu di El Sinta nih, wah luar biasa. Iya. Fans banget nih ya. Mas Doro Kakung, Mas Wicak, ini kebiasaan kalau ganti password tuh ya. Kadang-kadang kan kita sering lupa juga. Akhirnya kita tulis di note kita. Halo? Iya. Ya. Di note di handphone gitu ya. Ya. Itu bahaya nggak sih? Kan setiap minggu kita ganti nih passwordnya nih. Dan untuk ngindarin lupa kita taruh juga di note di handphone tuh. Terus kita tulis di situ dan biasanya kan kalau kita lupa kita lihat lagi gitu. Nah, ini termasuk yang bisa bahaya nggak sih kalau misalnya di profile tuh handphone gitu ya? Kena juga deh gitu. Gimana tuh Mas Wicak? Mungkin kasih pencerahan ya Mas ya. Ini kayaknya banyak yang kayak begini nih soalnya. Iya. Sedap juga ya. Oke. Ya, terima kasih Mas Rio ya di Pamulang. Silakan Mas Wicak. Ya betul Mas Rio, kebiasaan apalagi kalau passwordnya banyak ya, karena kita akun media sosial aja kan banyak ya, punya akun Twitter, punya akun Instagram, akun Facebook, nanti belum password untuk internet banking, untuk belanja di marketplace, banyak sekali password gitu ya, nyaris mustahil kita mengingat semuanya gitu ya, karena memang yang namanya password itu sebaiknya jangan sama, jangan satu password dipakai untuk semua begitu ya. Dan kalau kita simpan, tadi memang ada risiko kalau handphonenya hilang dan catatan itu bisa diakses oleh orang lain kan jadi bahaya kan. Nah kemudian bagaimana supaya atau mencegah itu terjadi, misalnya mencegah handphone hilang gitu ya. Sebetulnya ada beberapa cara.
ada aplikasi-aplikasi ya namanya password manager itu untuk mengelola kumpulan dari password-password kita, dan untuk mengaksesnya juga harus pakai password juga gitu. Celakanya nanti kalau kita juga lupa juga itu passwordnya kan gitu. Oleh sebab itu bisa dipakai juga, ada password manager itu adanya di cloud ya, di satu tempat komputasi awan gitu ya, bukan di dalam handphonenya gitu. Yang untuk masuk ke komputasi awan itu kita juga harus menggunakan password. Nah, memang ya itu resikonya, kita harus mengingat banyak kunci gitu ya. Tapi intinya sebetulnya begini, password itu ya tadi seperti selain celana dalam, kalau ketika membuat password itu gunakan kombinasi, ada angka. Mas Wicak, ada analogi lain yang bisa digunakan tidak selain celana dalam? Saya garis itu. Oke, tapi itu kan menggambarkan itu sangat rahasia sekali ya Mas Wicak ya. Nggak boleh dilihat sembarangan orang, kira-kira begitu ya. Analogi ini sebetulnya dipopulerkan oleh Anita Wahid ya, ketua Mafindo. Iya. Dan saya hanya meminjam itu karena menurut saya analogi ini sangat lucu dan sangat tepat ya. Menggambarkan itu. Kita harus melindungi data pribadi sepenting itu. Ya intinya dia jangan pernah sekalipun dipamerkan ke orang lain gitu ya, dan kalau dan harus sering-sering diganti. Selain itu pakailah password yang berbeda-beda untuk berbagai keperluan ya. Kemudian buatlah password itu dengan kombinasi ada huruf, ada angka, ada huruf besar, ada huruf kecil, atau tanda-tanda misalnya tanda pagar gitu ya. Ada juga sebetulnya aplikasi atau website gitu ya yang menyediakan kalau kita bingung bikin password, nanti kita buka itu aja pakai layanannya, nanti dia akan memberikan password yang susah ditebak. Tapi juga ini tantangannya adalah seperti yang tadi diungkapkan Mas Rio tadi, bagaimana melindungi kumpulan password dengan password gitu kalau dibuka gitu. Iya, betul. Oke, selanjutnya ada Pak Ardin di Cibubur ya. Halo Pak Ardin. Ya, halo, selamat sore. Ya, sore, silakan Pak. Ya, ini topik menarik. Saya passwordnya tapi bingung ya. Bayangin ATM misalnya ada 2, kartu kredit ada 2. Terus belum lagi masing-masing ATM ada internet bankingnya, ada mobile bankingnya. Iya. Penting juga ada password masuk akun. Ya, Pak Arin suaranya terputus-putus nih. Ini lagi perjalanan ya, jadi terputus-putus. Halo, oh sudah benar-benar terputus ya? Oke, saya cek benar-benar terputus ya. Tapi tadi betul ya, banyak sekali nih yang passwordnya harus diganti atau passwordnya beda-beda password. Nah ini bagaimana nih Mas Wicak? Iya, inilah dilema manusia modern ya. Banyak hal-hal yang harus disimpan dengan aman dan menggunakan berbagai macam password. Untuk anak-anak muda mungkin tidak terlalu masalah mengelola passwordnya itu dengan aplikasi pengelola password atau password management gitu. Memang ini tantangan besar bagi generasi kolonial yang usianya sudah lanjut, yang mengingat saja sekarang memorinya kan sudah makin lemot gitu ya, ibarat prosesor masih Pentium 1. Jadi prosesnya lama. Yang canggih pada masanya ya, tapi tidak sekarang ya Mas ya. Nah, ini mungkin juga perlu cara lain ya, misalnya secara manual gitu dicatat gitu. Tapi juga yang perlu diperhatikan adalah catatan itu jangan sampai mudah dihilang gitu, simpan di tempat yang aman ya, tidak diakses, tidak diketahui oleh orang lain gitu. Dan jangan sampai itu jatuh ke tangan orang lain, karena begitu jatuh ke tangan orang lain kan bahaya ya, risiko terbesarnya kita kehilangan harta benda misalnya, kalau nomor rekening dikuras dan seterusnya. Tapi sebetulnya begini, sekarang ini kan ada banyak mekanisme yang disediakan oleh semua penyedia layanan apapun gitu ya, sehingga kalau terjadi apa-apa dengan akun kita, nomor rekening kita,
sepanjang kita bisa membuktikan itu milik kita yang sah, ya, itu bisa diurus lah gitu ya. Rekening bank yang diurus kan sering terjadi juga gitu. Itu bisa kita lacak lah ya ininya, siapa yang membobol gitu. Yang penting kita melakukan tindakan preventif gitu saja. Gitu Mas. Iya. Nah ini ada tanggapan dari Pak Andi. Kan ada OTP ya, one time password yang dikirim ke nomor HP kita. Nah ini gimana nih Pak Mas Wicak? Ya, untuk beberapa transaksi terutama menyangkut keuangan memang ada one time password. Tapi kalau untuk akun media sosial kan tidak ada one time password gitu ya. Nah, OTP itu juga salah satu data pribadi khusus ya. OTP, PIN, Personal Identification Number itu juga termasuk data pribadi khusus yang harus dilindungi. Nah, one time password ini apalagi kan ini memang sangat khusus gitu ya, hanya akan dikirim ke nomor yang sudah kita daftarkan, kemudian biasanya hanya 5 menit kan, setelah 5 menit nanti dia nggak bisa kadaluarsa, nggak bisa dipakai lagi. Kemudian juga ini memang biasanya hanya untuk transaksi khusus. Nah, simpanlah baik-baik OTP ini, nggak perlu dicatat sih, karena itu kan digunakan sekali, namanya juga hanya one time kan. Begitu kita transaksi, OTP datang, kita close transaction, ya sudah selesai. Perlu diingat lagi. Begitu. Iya. Nah, Mas Wicak, kalau ini kan yang perlu kita waspadai adalah orang-orang yang meretas akun media sosial kita. Nah, kemudian apakah dengan meretas medsos kita, itu juga bisa menjadi pintu masuk mereka untuk menelusuri misalnya kita menggunakan apa nih, misalnya. Transaksi yang sering kita gunakan melalui apa, kartu kredit apa, bank apa, misalnya kayak gitu. Itu bisa ya Mas Wicak ya? Ya bisa, sekarang ini kan kita sebetulnya nyaris terkoneksi dengan banyak layanan ya. Email kita itu kan dipakai untuk verifikasi banyak hal, bisa tersambung dengan layanan perbankan, tersambung dengan, misalnya email itu kan kita masukkan juga ke SIM ya, kemudian ke layanan publik lain, kemudian juga kita daftarkan juga untuk Lokapasar atau e-commerce untuk transaksi beli makanan online dan seterusnya. Jadi intinya itu kita tersambung. Nah, jadi pintunya itu jadi banyak. Satu pintu bobol, dia akan peretas yang ahli bisa masuk ke pintu-pintu berikut. Karena tersambung kan. Nah, ini salah satu kelemahan atau rentannya dunia digital begitu. Nah, oleh sebab itu tadi saran saya agar password itu sering diganti. Buatlah password yang aman, pakai autentifikasi 2 langkah gitu ya, sering diganti dan jangan menggunakan password yang yang gampang ditebak. Kemarin ada satu tulisan gitu ya, password yang paling banyak digunakan oleh orang Indonesia terutama itu password seperti passwordnya rahasia gitu, ada password Bismillah kan, Bismillah itu banyak rupanya. Jadi jangan menyepelekan ya, wah ini kan untuk Facebook aja, nanti kalau diretas nggak masalah Facebooknya. Jangan salah, bisa dari meretas akun Facebook, bisa meretas akun yang lain gitu ya, karena ada soal email yang digunakan juga kan. Nanti emailnya ketahuan, nanti udah ketahuan juga layanan transaksi perbankannya lewat apa, untuk ngisi pulsa, top up uang digital dan seterusnya, itu udah banyak lah yang bisa dibuka oleh seorang peretas ahli gitu. Oke. Baik, jadi saran Mas Wicak apa nih kepada masyarakat ya, milenial atau siapapun dari kita yang sering berinteraksi dengan media sosial supaya aman, Mas Wicak? Ya, oke. Tadi kalau dalam urusan security ya, lagi-lagi soal password ini penting untuk melindungi password kita. Tadi sering diganti. Kemudian jangan diumbar-umbar kemana-mana. Selalu gunakan autentifikasi 2 langkah untuk mencegah. Jadi kayak menggunakan palang pintu double begitu Mas ya.
Kemudian jangan mudah atau jangan tergoda yang namanya link-link yang sering masuk ke handphone kita, Mas. Itu biasanya Iya. pintu untuk meretas gitu ya. Jangan bagikan juga nomor-nomor data pribadi ke orang lain. Kalau ada iming-iming, misalnya pinjaman online mudah gitu ada linknya, jangan diklik. Kalau untuk transaksi atau untuk aktivitas di dunia digital yang menyangkut keuangan, transaksi apapun, sebisa mungkin hindari jalur WiFi umum yang publik gitu ya. Itu juga rawan. Karena dengan menggunakan WiFi publik kita itu bisa diintip ininya, passwordnya. Nah, kalau kita sedang transaksi perbankan misalnya transfer uang atau top up sesuatu gitu ya, atau misalnya pesan barang, sebisa mungkin hindari WiFi umum ya yang tidak aman. Dari situlah celah kejahatan bisa dimulai. Intinya kita harus tetap waspada karena dunia digital ini adalah dunia yang serba mungkin. Tidak ada yang 100% aman di dunia digital. Banyak kejahatan di sana. Selalu curiga lah ya. Kita tuh kalau dalam urusan digital pokoknya selalu curiga. Banyak penjahat lah di sana gitu ya. Jangan sedikit bersalah. Jangan percaya apapun lah. Pokoknya ragukan semua yang ada di internet sampai terbukti sebaliknya. Itu Mas Wiryo. Baik, Mas Wicak keren banget sorenya ini bisa mengedukasi saya secara pribadi ya dan juga harapannya kepada masyarakat luas. Terima kasih Mas Wicak, sehat selalu ya. Terima kasih. Sukses buat El Sinta, Mas Wiryo. Baik, terima kasih.